Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Sirajuddin Hasbi selaku dosen mata kuliah kewirausahaan beserta teman-teman semua yang saya sayangi. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita bisa bertemu kembali walaupun secara virtual dengan sehat tanpa kurang suatu apapun. Perkenalkanlah kami dari kelompok 1 yang beranggotakan saya sendiri, Anissa Farhani Nur, dan nanti saya ditemani oleh keempat rekan saya. Yang pertama ada Mbak Amanah, yang kedua ada Mbak Kusmiati, dan ketiga ada Mbak Lutfi, yang keempat ada Mbak Ella. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai plan bisnis yang sudah kami rancang. Kelompok kami mempunyai rancangan untuk menjalankan bisnis online shop hijab fashion. Nah, seperti yang sudah tertera di PowerPoint, kelompok kami juga sudah memikirkan brand, yaitu yang kita beri nama Queen Hijab Fashion. Seperti yang sudah kita ketahui, tren fashion makin berkembang sangat pesat di tengah masyarakat akhir-akhir ini. Nah, seperti halnya tren hijab yang dari waktu ke waktu terus berkembang sangat pesat. Menggunakan hijab saat ini menjadi tren baik dari kalangan anak-anak hingga orang tua. Saat ini, hijab bukan hanya sekedar alat untuk menutup aurat, tetapi hijab telah memasuki ranah dunia fashion. Sekarang ini banyak juga desainer terkenal yang merancang hijab dengan sentuhan gaya masa kini yang tentunya terkesan mewah, anggun, dan sangat cantik apabila dipakai. Menurut kelompok kami, potensi dari bisnis hijab fashion ini sangat menjanjikan prospek ke depannya. Nah, prospek ke depannya diharapkan sangat cemerlang. Dari dahulu hingga sekarang, pertumbuhan bisnis hijab menunjukkan angka yang meningkat secara signifikan. Terlebih di negara Indonesia ini mayoritas penduduknya muslim. Nah, diharapkan membuat bisnis hijab ini akan meningkat secara prospektif dari tahun ke tahun. Yang pertama ada elemen value proposition. Value proposition itu keunggulan dari produk yang akan kita tawarkan kepada konsumen. Nah, di Queen Hijab Fashion ini, keunggulan yang pertama itu memiliki keunggulan bahan terjamin atau kain terjamin. Karena kita memproduksi hijab itu sendiri, jadi kita juga memilih bahan-bahannya sendiri. Yang kedua, melayani pesanan pre-order. Jadi kita nggak hanya menjual ready stock yang ada di online shop atau di offline shop, tapi kalau ada konsumen yang ingin memesan hijab, bisa. Kemudian hasil jahitan rapih dan teliti, karena kita juga bekerja sama dengan penjahit yang bagus. Kemudian ada harga terjangkau, maksudnya terjangkau itu terjangkau di kalangan masyarakat umum. Jadi mahasiswa bisa, ibu-ibu bisa, masyarakat umum juga bisa membeli produk hijab dari kami. Terus ada motif selalu update. Jadi kita nggak hanya menjual produk dengan motif itu saja, kita mengikuti motif terupdate di masa-masa sekarang. Terus ada pelayanan fast response, kemudian yang terakhir pengiriman aman dan cepat. Elemen yang kedua ada customer segments. Customer segment itu target pasar dari bisnis kita. Nah, karena bisnis kita hijab, Queen Fashion hijab itu tadi, jadi target pasar kita ada muslimah terutama. Terus pecinta hijab di semua kalangan usia, dari dalam negeri maupun luar negeri. Mahasiswa, anak-anak juga bisa, ibu-ibu, pokoknya di semua usia itu bisa.
Untuk pemasaran usaha hijab fashion ini bisa dilakukan dengan menjual ke tetangga, teman, sahabat, saudara, atau lainnya. Selain itu, kita juga dapat memanfaatkan promosi hijab fashion ini secara online dengan menggunakan media sosial seperti Facebook, Twitter, Path, Instagram, WhatsApp, dan lain sebagainya. Nah, kita juga bisa menjalankan strategi pemasaran hijab fashion ini dengan menyebarkan pamflet, brosur, dan banner. Selanjutnya itu ada revenue stream, yaitu bagaimana mendapatkan pendapatan. Di dalam toko kami, dalam menjual sebuah produknya itu, kita menggunakan dua sistem, yaitu sistem secara online dan sistem secara offline. Jadi pendapatan yang didapatkan itu bisa transfer dan bisa cash. Kalau secara transfer itu kita mendapatkannya secara online ya, dan sedangkan kalau cash itu bisa dari sistem offline dan online. Kalau sistem online sendiri kita menggunakan sistem COD, sementara kalau dari offline-nya kita bisa langsung ke store-nya. Selanjutnya key resources, yaitu sumber daya apa saja yang kami gunakan di dalam toko kami. Yang pertama itu ada peralatan, contohnya itu seperti HP, laptop, dan mesin jahit. Yang kedua itu ada karyawan jahit. Yang ketiga itu ada bahan kain. Nah, yang keempat itu ada partnership. Nah, selanjutnya ada customer relationship, di mana di sini cara kita untuk mempertahankan si customer untuk tetap loyal terhadap bisnis atau perusahaan yang sedang kita jalani. Nah, hal-hal yang kita lakukan untuk mempertahankan itu semua dengan cara tetap menjaga kualitas barang, yang kedua kepuasan pelanggan atau customer, yang ketiga harga tetap stabil, yang terakhir kami akan meningkatkan kualitas pelayanan yang terbaik dan fast respon. Selanjutnya ada key activity. Key activity di mana aktivitas apa saja yang dilakukan oleh pengusaha terhadap bisnisnya. Nah, di sini aktivitas yang biasa kami lakukan, yang pertama itu adalah menjual produk atau hijab fashion secara online atau offline. Yang kedua, ada pemasaran melalui media sosial, di mana kami memposting di akun sosial media kami. Nah, yang ketiga itu ada penataan hijab dan tampilan yang menarik. Hal ini kami lakukan untuk agar lebih menarik konsumen atau para pelanggan. Yang terakhir adalah produksi dan penjualan secara merchandise. Selanjutnya ada key partner, yaitu agen bahan murah Kudus dan juga benang Raja Salatiga. Nah, dalam memproduksi hijab fashion ini, kita itu memerlukan partner kunci, yaitu agen bahan murah Kudus dan juga benang Raja Salatiga. Kenapa? Karena kita memproduksi brand sendiri, jadi enggak ngambil dari brand lain dimasukkan ke store kita gitu. Jadi kita memerlukan partner kunci yang bisa membantu kita untuk memberikan kita bahan gitu. Jadi nanti bahannya kita ambil dari agen bahan murah Kudus dan juga benang Raja Salatiga, kemudian sama kita sendiri itu nanti diproduksi oleh karyawan kita yang sudah bertugas seperti tukang jahitnya. Selanjutnya ada cost structure, yaitu yang pertama karyawan, pemasaran dan promosi melalui endorse, website bahan baku, dan juga transport dan peralatan jahit. Jadi dalam menjalankan bisnis ini, kita biaya yang dikeluarkan itu adalah ya untuk menggaji karyawan, untuk melakukan pemasaran dan promosi melalui endorse. Jadi kan kalau endorse itu kan pasti kita yang membayar ke si orang tersebut. Kita meminta tolong, jadi kita membayar, jadi kita mengeluarkan uang untuk endorse tersebut. Kemudian website bahan baku. Jadi untuk menjalankan websitenya pun, agar websitenya tersebut menarik, jadi kita memerlukan modal juga untuk mengelola website tersebut.
dan transport juga peralatan jahit. Transport ini kalau misalkan nanti kita mau melakukan COD gitu dan atau mau mengirim ke JNE, JNT kayak gitu, untuk kan juga memerlukan transport dan peralatan jahit tentunya gitu. Baiklah, itulah hasil presentasi dari kelompok kami. Apabila teman-teman ada yang kurang jelas dan teman-teman ingin memberikan kritik atau saran, silahkan tulis di kolom komentar. Terima kasih atas kesediaan teman-teman yang sudah mendengarkan presentasi kami dari awal sampai akhir. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.